Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letsi Samargandi dengan NIM 2000803104046. Saya dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum sistem akuntansi kelas A dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aisyah Tri Agustini. Baik, untuk penjelasannya akan saya mulai dengan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait siklus akuntansi. Terkait siklus pembelian. Yang pertama, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagian departemen persediaan membuat surat pernyataan pembelian 3 rangkap. Baik, kita akan mulai dengan membuat departemen persediaan terlebih dahulu. Yang pertama saya akan ke sini untuk membuat tabel terlebih dahulu. Baik, yang pertama itu adalah departemen persediaan dengan siklus pembelian. Baik, yang pertama akan dimulai dengan membuat surat permintaan yaitu 3 rangkap. Kita akan mulai terlebih dahulu. Fungsinya itu sebagai mulai dari pembuatan flowchart itu sendiri. Jadi bentuk seperti ini. Lalu kita akan masukkan proses, yaitu prosesnya membuat SPP atau surat permintaan pembelian. Kita sambungkan seperti ini. Selanjutnya kita buat dokumen yaitu SPP tadi 3 rangkap. Kita tulis, karena ini rangkap ketiga, kita tulis seperti ini. Seperti ini. Kita copy aja seperti ini. Kita sesuaikan. Yang selanjutnya kita tulis ini, sesuaikan lagi, kita tulis di sini surat
Oke, setelah jadi seperti ini, berbesar terlebih dahulu supaya bisa enak dilihat. Kita gabungkan seperti ini. Cara menggabungkannya bisa menggunakan Ctrl G atau di grup. Selanjutnya kita hubungkan seperti ini. Karena sudah jadi 3 rangkap, kita akan bacakan untuk instruksi selanjutnya. Baik, untuk instruksi selanjutnya adalah lembar 1 disimpan sebagai arsip berdasarkan numetrik. Oke, disimpan arsip sebagai numetrik. Cari seperti dulu. Kita sesuaikan numetrik atau bisa dibilang dengan mengurutkan berdasarkan nomornya. Jadi simbol yang dipakai adalah huruf N. Oke. Oke, siap. Terus ini dihubungkan. Yang pertama, lembar pertama tadi dihubungkan dengan simbol N. Sudah jadi. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu lembar kedua dikirim ke departemen pembelian. Lembar kedua dikirim ke departemen pembelian. Kita baca lagi instruksinya. Lalu untuk lembar ketiga dikirim ke bagian utang usaha. Karena bagian utang usaha masih jauh, karena bentar lagi kita akan masuk ke departemen pembelian. Bisa kita simpan terlebih dahulu. Seperti ini. Untuk di halaman selanjutnya. Atau di bagian selanjutnya. Kita kasih angka 1 untuk lebih rinci atau lebih enak nantinya. Kita hubungin karena nantinya lembar ketiga bisa dihubungkan kepada departemen utang usaha. Yang tadi kita buat lagi departemen pembelian. Oke, untuk lembar kedua tadi dikirimkan ke departemen pembelian. Masukin dokumennya terlebih dahulu. Masukkan dokumen terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan dari yang kedua tadi kepada departemen pembelian. Oke. Jadi itu adalah copy saja. Kita ganti untuk lembar kedua. Kita baca instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya, setelah menerima SPP atau surat permintaan pembelian tadi dari Departemen Persediaan, Departemen Pembelian menyusun SPP dan membuat surat order pembelian sebesar sebanyak 4 rangkap. Baik, kita buat saja prosesnya terlebih dahulu.
prosesnya itu adalah menyetujui SPP dan membuat SOP. Kita hubungkan kembali. Nah, setelah itu kita akan membuat surat order permintaan atau SOP tadi sebanyak 4 rakaat. Jadi kita copy dari sini agar lebih cepat. Kita gabungkan lagi agar lebih ini kita geser biar lebih luas. Lalu kita hubungkan lagi. Baik, setelah itu kita akan baca instruksinya lagi. Setelah buat 4 rakaat tadi, lembar 1 disimpan sebagai arsip berdasarkan numetrik atau berdasarkan urutan nomornya. Lembar kedua dikirim ke departemen persediaan, dan lembar ketiga dikirim ke bagian vendor nantinya, dan keempat akan dikirimkan ke bagian utang usaha. Pertama tadi kita arsipkan terlebih dahulu, diarsipkan sementara. Lalu yang kedua tadi dikirimkan pada departemen persediaan. Maka kita berikan lingkaran agar nanti disimpannya. Kita simpan lebih dahulu. Gabungkan kepada bagian yang nanti disimpan. Yang ketiga, lembar ketiga dikirimkan ke bagian vendor. Oke, kita akan buat bagian vendor. Kita buat vendor. Selanjutnya bagian 3 tadi kita kirimkan ke vendor. Hubungkan yang lembar ketiga dari surat permintaan tadi, kita kirimkan ke bagian vendor. Kita salurkan seperti ini. Lalu kita baca lagi instruksinya. Baik, untuk lembar keempat dikirimkan ke bagian utang usaha.
Karena kita masih belum selesai di vendor, maka kita simpan terlebih dahulu untuk bagian surat permintaan pembelian bagian keempatnya atau rekap keempatnya. Kita simpan terlebih dahulu. Dan jangan lupa diberi angka ya, agar lebih mudah kita untuk mengetahuinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian vendor. Kita baca terlebih dahulu untuk instruksi. Setelah menerima SOP, vendor akan mengirimkan tanda permintaan pesanan pembelian ke departemen pembelian. Berarti kita akan membuat tanda penerimaan pembelian. Agar lebih mudah, mungkin saya akan buka itu lebih dahulu ya untuk soalnya. Lalu kita jangan lupa untuk dihubungkan lebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat dokumennya. Dokumennya isinya adalah tanda yang tadi sudah dibuat. Lalu kita hubungkan kembali. Nah, kita terlebih dahulu. Selanjutnya untuk soal selanjutnya yaitu tanda penerimaan pembelian yang tadi dikirimkan kepada departemen pembelian, kemudian disimpan sebagai arsip berdasarkan numetrik atau berdasarkan nomornya tadi. Berarti kita kirim ulang ke departemen pembelian agar lebih mudah. Kita akan buat seperti ini halaman, nanti akan dihubungi kembali dengan departemen pembelian itu sendiri. Baik, sebelumnya kita jangan lupa dikasih angka selanjutnya. Lalu maka ini akan kita kirim pulang ke bagian pembelian. Ini lebih dipermudah. Kita hubungkan lagi sebagai tanda tadi
bahwa sudah dikirimkan kembali ke departemen pembelian. Lalu kita geser terlebih dahulu, geser agar sampingnya kita bisa berikan arsip. Kita arsipkan berdasarkan. Jangan lupa dihubungkan sebagai tanda kalau tanda penerimaan pembelian tadi sudah diarsipkan di bagian departemen pembelian. Oke, selanjutnya setelah diarsipkan, selanjutnya vendor akan mengirimkan barang beserta slip pengepakan barang kepada bagian penerimaan tadi, bagian penerimaan. Kita buat dulu untuk barang untuk membuat slip tadi dan menyiapkan barangnya proses. Akan buat proses membuat slip. Sorry ya, agak menunggu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan barangnya. Oke, ini kita berikan di sini. Baik, bisa. Setelah itu kita buat untuk dokumen slip pengepakan barang, untuk slip pengepakan barangnya. Beri tulisan slip dokumen slip Oke, udah kita buat slip pengepakan barang. Jangan lupa untuk dokumen barang juga buat dokumen barang. Jangan lupa kita gabungkan biar kita memindahnya. Baik, selanjutnya kita gabungkan kembali. Nah, setelah barang tadi, kita akan baca selanjutnya, instruksi selanjutnya.
Lalu sedangkan faktur tadi dikirimkan ke bagian utang. Ini, untuk faktur karena dikirimkan ke bagian utang, sorry, saya salah baca ya. Selanjutnya vendor mengirimkan barang serta slip pengepakan barang kepada gudang pada bagian bagian penerimaan, dan sedangkan faktur dikirimkan ke bagian utang usaha. Jadi karena ada faktur, kita harus membuat fakturnya terlebih dahulu. Jadi kita awal membuat dokumen faktur, kita buat prosesnya terlebih dahulu. Ini kita tulis untuk membuat. Jangan lupa untuk dihubungkan. Nah, kita buat faktur. Oke, jangan lupa dihubungkan. Oke, selesai dihubungkan. Faktur tadi bisa ditulis faktur pembelian atau faktur biasa. Nah, faktur pembelian kita terus. Selanjutnya, faktur tersebut dikirimkan bagian utang usaha. Karena kita masih dalam proses di vendor, di ringkas kita sambungkan kepada bagian yang akan disimpan. Untuk nomor, jangan lupa untuk menyesuaikan dari nomor tadi. Ini nomor 4, berarti yang ini kita jadikan nomor 5. Selanjutnya kita akan buat untuk departemen selanjutnya. Baik, saya akan bacakan lagi tadi instruksi. Selanjutnya pada departemen penerimaan menerima barang beserta slip pengepakan, kemudian mencocokkan dengan SOP lembar kedua yang diterima dari laporan penerimaan barang. Baik, kita tulis untuk departemen penerimaan. Oke, selanjutnya slip pengepakan dan barang tersebut biar lebih mudah, biar lebih praktis untuk slip barang dan juga slip pengepakan barang dan juga barang kita simpan terlebih dahulu.
sesuai dengan nomor urutnya. Sorry ya, mungkin kalau suaranya ada suara-suara gangguan dari motor atau apapun. Oke, kita hubungkan. Jangan lupa diberi nomor. Jangan lupa diberi nomor. Ini Departemen Penerimaan menerima slip pengepakan dan juga barang. Oke. Di nomor 6, masukkan dulu nomor 6. Kita copy seperti ini agar lebih mudah. Taruh seperti ini. Dan untuk barang dan slip pengepakan barang sudah diterima oleh bagian penerimaan. Untuk selanjutnya, kemudian akan ada untuk surat order pembelian, kita masukkan ke bagian Departemen Penerimaan. Yang tadi, yang surat permintaan untuk lapis kedua atau rakap kedua itu akan dikirimkan kepada bagian permintaan. Pada bagian penerimaan. Kita buat SOP, kita singkat aja ya. Yang diambil dari yang dihubungkan tadi nomor 2. Nanti untuk lebih lanjutnya atau mungkin kurang jelas nanti akan saya jelaskan lebih rincinya setelah cara flowchartnya jadi ya. Saya akan menjelaskan lagi. Selanjutnya slip pengepakan barang dan barang akan dicocokkan dengan SOP. Maka kita akan membuat proses untuk mencocokkannya itu tadi. Kita hubungkan terlebih dahulu agar bisa nanti. Ini keterangannya kita tulis cocok. Oke. Selanjutnya, benar saja.
Selanjutnya kita akan melakukan proses, kita akan memvalidasi dan melakukan penerimaan atas barang. Kita akan buat proses di sini. Sini kita tulis validasi dan menerima barang. Yang jelas register. Oke, yang selanjutnya adalah setelah itu membuat setelah divalidasi dan barang diterima, setelah itu membuat laporan penerimaan barang atau LPM. Baik, kita akan membuat laporan pengesahan. Kita akan membuat laporan penerimaan terlebih dahulu, penerimaan barang terlebih dahulu. Baik, setelah barang diterima tadi, kita akan membuat laporan penerimaan barang. Ini kita geser seperti ini. Kita akan membuat sini, membuat laporan penerimaan barang. Register terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu nah, tadi sorry ada kesalahan penulisan. Sini, oke, segini. Penerimaan barang dan jadilah laporan penerimaan barang sebanyak 3 rangkap ya. Buat 3 rangkap. Jangan lupa yang awal. Jangan lupa diklik terlebih dahulu. Sebentar ada sedikit kendala. Nah, tulis sudah. Kita tulis di sini. Lalu sorry. Itu tadi kita buat laporan jangan lupa kita gabungkan agar lebih mudah untuk memindahnya. Control G. Sedikit maaf, tadi ada sedikit kendala ternyata. Kesalahan.
jangan lupa digabung lagi menggunakan Ctrl G agar lebih mudah untuk dipindah atau dialih di cek. Jangan lupa kita hubungkan satu lainnya. Oke, ya disambungkan. Setelah membuat laporan penerimaan 3 rangkap, buatlah juga pengesahan pembayaran banyak 2 rangkap. Kita buat seperti ini, taruh samping sini aja. Akan kita tulis membuat pengesahan atas pembayaran. Oke, ya, jangan lupa dihubungkan. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk dokumen pengesahan pembayaran sebanyak 2 rangkap. Ambil dokumennya terlebih dahulu. Nah, kita tulis tanggal 2. Salah menekan tadi. Terus kita posisikan di satu, terus untuk pembayaran. Baik, sudah jadi laporannya. Kita simpan. Kita simpan dulu, kita jadikan grup agar lebih mudah untuk kita memindah-mindah. Itu jangan lupa untuk dihubungkan. Kita baca selanjutnya, instruksi selanjutnya. Untuk instruksi selanjutnya yaitu lembar 1, laporan penerimaan barang tadi digunakan untuk memperbarui pencatatan. Jadi kita catat. Ya, untuk kameranya agak sering mati gitu ya. Jadi ya mungkin kalau ada kedengaran suara azan. Di sini kita tulis catatan.
Terus kita baca lagi untuk lembar kedua, kirim ke bagian utang. Karena bagian utangnya kita masih menyelesaikan di bagian departemen penerimaan, jadinya kita simpan terlebih dahulu. Tadi karena simpannya udah pada nomor 6 ya, sekarang kita simpan, sini kita tulis untuk nomor 7. Nomor 2 kita simpan, nanti kita kirimkan ke bagian utang. Oke, ini. Terus selanjutnya ada instruksi selanjutnya untuk lembar ketiga akan dikirimkan kepada departemen pembelian. Karena kita masih menyelesaikan ini, nantinya itu akan dikembalikan kepada departemen pembelian. Ini kita simpan terlebih dahulu agar nanti kita dipermudahkan untuk dikirimkan ke bagian-bagian yang lainnya. Kita sesuaikan dengan nomornya. Nah, selanjutnya itu adalah instruksi selanjutnya adalah pengesahan pembayaran. Lembar 1 dikirimkan kepada Departemen Akuntansi. Nah, nantinya pengesahan di lembar 1 akan dikirim ke Departemen Akuntansi. Jadinya kita simpan terlebih dahulu, karena nanti kita kirim ke Departemen Akuntansi. Nah, terus sini kita baca untuk instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya, dan lembar keduanya akan digunakan untuk memperbarui catatan. Nah, kita akan buat datanya, masukin datanya dulu, terus catatan. Lalu nantinya akan diperbarui, simpan di catatan. Nah, di sini untuk prosesnya kita tulis sini lembar C. Sebentar, saya akan observe terlebih dahulu karena sepertinya kamera saya sedikit bermasalah ya. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, tadi ada kendala jaringan. Sorry, ada kendala karena kameranya juga mati dan jaringannya sedikit bermasalah tadi. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada pada Departemen Pembelian, laporan penerimaan barang disimpan secara numerik. Nah, tadi pada angka 8 atau pada laporan penerimaan barang lembar ketiga atau rangka ketiga itu tadi dikirimkan kembali kepada Departemen Pembelian. Lalu di Departemen Pembelian akan disimpan sementara secara numerik atau berdasarkan angka. Nomornya disesuaikan dengan di rangkap ketiga ya.
Ini merupakan tadi salinan dari rangkap ketiga yang sudah dikirimkan ke departemen pembelian. Nah, nantinya laporan penerimaan barang dari rangkap ketiga atau bagian ketiga ini akan disimpan secara non-metrik atau secara berdasarkan nomor simpan sementara. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, ketika pembaruan catatan diterima, salinan faktur dari bagian utang, kemudian dilakukan update buku persediaan dan SPP, SOP, slip pengepakan, laporan penerimaan barang, salinan faktur, serta pengesahan barang disimpan dalam file berdasarkan metrik. Oke, kita langsung aja kita buat dokumen utang. Ini tadi udah saya buat dokumen utangnya. Kita sedikit lebarin. Oke. Selanjutnya tadi faktur pembelian. Kita faktur pembeliannya. Kan tadi ada kata faktur pembarui catatan yang diterima oleh faktur. Jadi fakturnya kita perbarui terlebih dahulu. Kita cari faktur pembeliannya. Kita ambil dari vendor kita ambil. Kita bawa selanjutnya kita ada geser. Itu faktur pembelian akan diperbarui. Lalu kita buat tulisan ini. Juga merupakan faktor pembelian yang sudah diperbarui, tapi saya tidak menulisnya sudah diperbarui. Oke, selanjutnya perintah. Perintah selanjutnya setelah itu dilakukan update terhadap persediaan SPP kita ini, ya, SPP slip, lakukan update pada SPP, SOP, slip pengepakan, laporan penerimaan barang, salinan faktur, serta pengesahan pembayaran yang disimpan di file berdasarkan numerik. Oke, kita simpan secara numerik. Ini yang pertama itu ada ini, karena ini dekat. Ada SPP, kita cari SPP. Nah, SPP-nya yang disimpan tadi ketiga.
terus surat SPP-nya BSOP, sekarang kita masukin SOP. Oh sorry, di sini ada kesalahan tulisan. Seharusnya itu di sini itu ada surat order pembelian. Order pembelian. Kita akan ambil yang nomor 4 itu dari pembelian, kita akan ambil di rangkap yang keempat karena yang kedua tadi sudah kita kirim ke departemen persediaan. Jadi, nah yang ketiga tadi udah dikirim ke instansi. Terus surat selanjutnya ada, kita masukin lagi itu slip pengepakan. Kita masukin lagi slip pengepakannya. Dan slip pengepakan kita masukin. Tadi ada kesalahan slip pengepakan.
pengepakan, dan ada faktor yang terakhir tadi adalah laporan penerimaan barang. Ada rangkap kedua. Lalu nomor 7 tadi. Kita ganti lalu setelah datanya sudah dilengkapi, tinggal pengesahan. Sorry, ada sangat tadi. Sembilan. Simpan secara manen, secara numpuk. Jadi akan disimpan secara semuanya disimpan secara numerik. Disimpan secara numerik. Selanjutnya Departemen Penerimaan membuat ringkasan yang, yang dikirimkan ke buku besar. Kita kembali lagi ke Departemen Penerimaan. Kita agak bisa sedikit. Nantinya kita isi. Selanjutnya mohon maaf kameranya tadi agak sedikit ada kendala lagi ya. Ada kendala.
Eh, kita akan membuat pengesahan berdasarkan data yang ada di Numeric. Data yang ada di Numeric, jadi kita buat halaman lagi, buat data yang selanjutnya dimasukin ke dalam Numeric. Kita lihat tempat terakhir yang kita gunakan 9. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang sedikit mengganggu. Selanjutnya kita akan membuat, saya akan tuliskan dulu. Berikutnya departemen membuat ringkasan untuk dikirimkan kepada guru besar. Ini kita akan membuat ringkasan, ambil dari Numeric tersebut. Proses buat selanjutnya teks membuat ringkasan. Nah, kita akan membuat ringkasan saat ini. Ringkasan, kita jadilah dokumen ringkasan tersebut. Buat dokumen ringkasannya, kita buat ringkasan di sini. Terus selanjutnya Departemen Penerimaan membuat ringkasan dari tulisan bagian utang usaha, menerima surat permintaan pembelian ya, dari yang persediaan. Maaf, saya salah baca tadi. Oke, setelah data tersebut disimpan, data ini tadi disimpan di Numeric. Geser Numeric, setelah disimpan, kemudian kita akan membuat pencatatan. Kita akan membuat setelah itu melakukan pencatatan usaha, yang catatan utang usaha dibuat salinan faktur untuk dijalankan kepada Departemen Penerimaan. Selanjutnya akan dilakukan update jurnal pembelian dan update buku besar pembantu utang terakhir, dan terakhir menyimpan file dalam Numeric. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan utang usaha berdasarkan Numeric ini ya.
prosesnya. Jadi kalau ada sedikit gangguan ya. Oke, maaf, jadi ada sedikit gangguan. Kita lakukan pencatatan utang usaha. Karena eh, sistemnya secara manual, kita lakukan proses pencatatan utang usaha. Selanjutnya kita membuat faktur salinan. Oh, sorry, kita membuat jurnal dulu, jurnal utang usaha. Kenapa catatan utang usaha tadi dicatat di jurnal utang usaha? Mohon maaf ya, saya agak nunduk-nunduk karena saya sambil baca di handphone. Selanjutnya itu kita membuat salinan faktur dari tadi. Kita membuat salinan faktur. Selanjutnya kita membuat salinan faktur, kita taruh sini karena ya, enak itu udah pemahaman. Selanjutnya kita membuat datanya. Kita kemudian salinan faktur akan dikirim ke bagian penerimaan. Kita penerimaan dan terakhir menyimpan berdasarkan numerik. Nah, lihat lagi. Untuk terakhir tadi, 10, 11, itu faktur yang tadi ini kita bawa ke departemen penerimaan. Oke, selanjutnya kita uh, melakukan update pembelian. Selanjutnya melakukan update pembelian dan update buku besar pembantu.
Selanjutnya kita akan lakukan update terhadap jurnal pembelian. Oh, sorry. Kita proses terlebih dahulu ya. Proses mengupdate. Nanti ininya apa namanya? Ini kita tulis mengupdate sorry. Oke, di sini ada jurnal pembelian. Terus kita ini tulis di sini ada datanya, itu kita tulis jurnal pembelian. Jurnal pembelian kita akan mengupdate satu lagi, yaitu buku besar pembantu. Oh, mohon maaf ya, kamera saya dari tadi mati ya, saya tidak tahu. Mungkin dari tadi kameranya agak sedikit bermasalah ya. Saya kurang ingat kalau kamera saya mati tadi. Kita lanjutin aja ya. Ini kita melakukan sama gratis. Ganti di sini kita tulis buku besar pembantu. Nah, jadi kita mengupdate buku besar. Setelah itu buku besar umum menerima ringkasan dari buku, sorry saya bacakan lagi, buku besar umum menerima ringkasan dan data jurnal pembelian, kemudian melakukan pembaruan catatan, selanjutnya menyimpan pembaruan catatan tersebut berdasarkan numetrik. Oke, sini kita akan buat buku besar umum. Nah, buku besar menggunakan data.
kita akan buat kita akan memperbarui buku besar umum. Kita akan berproses untuk memperbarui besar umum. Ini tabungan besar umum, jadilah buku besar yang tadi sudah diperbarui ya. Besar. Oh sorry, buku besar tadi berupa data, jadi kita masukin di sini buku besar. Besar, bukan. Oke. Itu kita simpan. Lalu tadi disimpan berdasarkan numetrik. Kita simpan berdasarkan numetrik. Agak kelewatan ya. Kelewatan. Kita sambung seperti ini. Dan jangan lupa ketika kita selesai melakukan selesai untuk flowchart, kita lakukan proses penutupan. Buat kita tutup atau biasa atau bahasa Inggrisnya N. Ini tadi merupakan proses pembuatan dari flowchart dari jurnal pembelian. Dari jurnal pembelian ini merupakan proses dari pembuatan flowchart tersebut. Tapi ada yang kurang, masih ada yang belum. Itu tadi ada bagian akuntansi, di mana tadi pengesahan pembayaran. Sebentar. Di mana data pengesahan pembayaran tadi dikirimkan di bagian akuntansi. Kirim dulu. Maaf ya, tadi ada yang kelewatan sebenarnya. Oke, bagian akuntansi telah selesai dan pembuatan flowchart untuk departemen pembelian telah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian pengendalian internal atau kekurangan apa aja nih, yang pengurangan apa aja yang ada di flowchart ini atau dalam proses transaksinya.
atau siklus dari pembelian itu aja yang apa-apa saja yang kurang menurut saya akan buat akan buat next. Nah, teman-teman, nah di sini menurut saya yang sedikit kurang yaitu pada Departemen Akuntansi sendiri, bahwa tidak ada peranan dari Departemen Akuntansi sendiri, tidak ada follow up lagi yang dilakukan entah pada dokumen tersebut akan dilakukan penyimpanan ataupun disimpan secara permanen ataupun seperti apa, atau belum ada transaksinya seperti itu. Jadi menurut saya kekurangannya di situ. Buat yang pertama ini dan menurut saya pengendalian sistem pengendalian internal atau kekurangan yang kedua yaitu terdapat pada prosesnya, di mana eh, pada siklus tersebut menurut saya terlalu rumit, sedikit terlalu rumit, tidak eh, tidak apa ya, rumit atau kurang begitu terperinci gitu, seperti itu. Sehingga pada terus terlalu rumit. Baik, itu saja. Di sini ada sistem pengendalian. Baik, berikut merupakan penjelasan dari saya dari dari pembuatan flowchart dan kekurangan dari flowchart itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin dalam proses pembuatan video ataupun dalam proses penerangan yang saya berikan masih terdapat beberapa kalimat yang masih belibet atau ataupun masih terdapat beberapa kalimat yang kurang jelas gitu. Dan saya mohon maaf juga bila ada salah-salah kata apabila dalam proses pembuatan
tugas ini saya dapat beberapa kendala seperti video dan tiba-tiba kameranya tadi mati ataupun ada kendala jaringan. Saya mohon maaf yang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.